Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tematik tema 5, yaitu tentang menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, teman-teman, untuk bahasa Indonesia kelas 5 ini sendiri, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, yaitu untuk menemukan ide pokok pada teks non-fiksi. Yang kedua, menemukan informasi penting pada teks non-fiksi. Nah, langsung yuk kita bahas yuk. Apa sih teks fiksi dan non-fiksi itu? Nah, teks fiksi adalah teks yang tidak nyata atau karangan. Contohnya karangan, legenda, dongeng fabel, cerita rakyat. Teks non-fiksi yaitu teks yang dituliskan berdasarkan fakta atau kejadian nyata atau asli. Contohnya esai, biografi, sejarah, karya ilmiah, teks jurnalisme. Yuk, sebelum kita masuki pembelajaran selanjutnya, kita main tebak-tebakan dulu ya, teman-teman. Nah, coba buku-buku atau teks di bawah ini yang termasuk dalam teks fiksi atau non-fiksi ya. Kita sebutkan bersama-sama. Nah, pertama, kita lihat buku Pintar Sejarah dan Peradaban Islam. Termasuk apa nih, teman-teman? Ya, benar. Ini termasuk dalam teks non-fiksi. Yang kedua adalah teks letak geografis Indonesia adalah letak negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Ini termasuk apa, teman-teman? Ya, betul. Ini juga termasuk dalam teks non-fiksi. Kalau buku Harry Potter, masuknya apa, teman-teman? Ya, benar lagi. Termasuk dalam teks fiksi. Nah, untuk buku Buya Hamka, yaitu seorang ulama yang terkenal kefahaman agama Islamnya, yaitu apa, teman-teman? Ya, ini biografi atau menceritakan kisah sejarah, yaitu termasuk dalam buku teks non-fiksi. Kalau kumpulan fabel atau cerita hewan, yaitu ya benar lagi, ini termasuk dalam teks fiksi. Satu lagi yaitu suatu hari seekor tikus asik bermain di tengah hutan. Tikus berkeliling sambil bernyanyi dengan riang. Nah, ini udah pasti ya teman-teman, termasuk dalam teks fiksi. Nah, 100 betul teman-teman semuanya. Sudah bisa kan ya membedakan antara teks fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih mencari ide pokok dan informasi penting dari teks non-fiksi. Nah, yang pertama adalah membaca teks dengan seksama. Yang kedua adalah catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Yang ketiga, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragrafnya. Nah, teman-teman, kita sekarang mencoba dulu yuk latihan. Kita lihat ya teks yang pertama. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, dan akuarium. Ide pokoknya adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Untuk informasi pentingnya, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami yaitu laut, dan contoh ekosistem buatan yaitu sawah. Kita lihat lagi ya contoh yang kedua pada teks 2 berikut ini. Indonesia merupakan sebuah negara yang unik. Banyak hal yang menjadikan Indonesia menjadi unik. Antara lain, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki budaya yang beragam. Indonesia juga dianugerahi alam yang subur dan kaya. Bersyukurlah atas karunia yang Allah berikan buat kita. Kira-kira ide pokoknya apa ya, teman-teman? Ya betul, teman-teman. Indonesia merupakan negara yang unik. Informasi pentingnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan budaya yang beragam. Dianugerahi alam yang subur dan kaya. Kita lihat lagi contoh berikutnya yaitu pada teks 3.
Tumbuhan merupakan organisme autotrof yang dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan menyediakan makanan untuk hewan pemakan tumbuhan. Oleh karena itu, tumbuhan disebut produsen. Nah, kira-kira ide pokok dan informasi pada teks tersebut apa ya, teman-teman? Coba kita berpikir bersama-sama ya. Ya, benar, teman-teman. Ide pokoknya adalah tumbuhan disebut produsen. Untuk informasi pentingnya yaitu tumbuhan merupakan organisme autotrof yang dapat membuat makanannya sendiri. Yang kedua, tumbuhan menyediakan makanan untuk hewan pemakan tumbuhan. Sudah paham ya teman-teman melihat contoh-contoh yang di atas? Nah, selanjutnya tugasnya adalah mengerjakan penilaian keterampilan, yaitu menemukan ide pokok dan informasi penting dengan membaca teks pada buku paket tema 5 halaman 23 pada worksheet yang sudah Ibu berikan ya. Silakan teman-teman dikerjakan. Nah teman-teman, Allah telah memberitahukan pada Al-Quran ya sejak 14 abad yang silam, yaitu dalam surat Al-Alaq ayat 3-5, yaitu bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, maka kita harus banyak belajar dan banyak membaca ya. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.